pergerakan dari air laut ya. Seperti disampaikan di sana bahwa dengan adanya perbedaan pemanasan di permukaan bumi itu menyebabkan adanya angin ya, sehingga muncul apa sirkulasi angin di atmosfer. Kemudian karena angin atau atmosfer dan laut itu merupakan suatu sistem yang berpasangan atau couple system, jadi keduanya saling berinteraksi. Apa yang terjadi di atmosfer itu juga apa namanya terjadi juga di lautan. Nah, kalau di atmosfer kita sebut dengan sirkulasinya itu adalah pergerakan angin. Nah, kalau yang di apa laut kita sebut dengan arus atau ocean circulation. Ya, jadi secara sederhana definisi di sini arus adalah pergerakan massa air yang secara vertikal maupun horizontal sehingga menuju ke suatu keseimbangan ya. Jadi pergerakan ya, pokoknya pergerakan maupun itu vertikal atau horizontal sampai dia mendapatkan suatu keseimbangan ya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh dunia itu menurut definisi Tabler dan Evan. Ya, kemudian eh, kenapa kita perlu pelajari ini? Karena kita tahu bahwa banyak sekali manfaat dari eh, atau peranan arus ya. Yang pertama adalah untuk distribusi dan tingkah laku ikan ya, distribusi menurut Bull ya, pada percobaan di laboratorium ya awalnya sebelum dilakukan di alam, memang lama sekali tapi itu awal mulanya di lab itu merancang banyaknya tingkah laku ikan dalam hubungannya dengan faktor hidrografis ya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ikan itu merespon atau bereaksi ke arah beberapa arah arus ya. Jadi ada yang kalau Anda perhatikan misalnya di apa namanya di suatu perairan tertentu itu ada yang bergerak ya, ada yang ikan itu mengikuti dan jarang sekali juga yang melawan ya. Karena dia kalau melawan arus itu perlu energi yang lebih ya. Terus kemudian selain itu, fungsi daripada arus itu adalah juga untuk, memindahkan zat hara dari satu tempat ke tempat lain ya, nutrien ya, seperti misalnya, kejadian upwelling ya, saya lupa apakah sudah saya jelaskan atau belum ya. Upwelling itu adalah suatu proses mungkin di PIKP ya, eee upwelling adalah proses naiknya massa air laut ya dari bawah ke permukaan ya. Proses naiknya massa air laut. Kenapa, air laut itu naik? Ya, itu karena adanya, sapuan, eee, oleh angin ya di permukaan air laut, ya. Misalnya ada angin yang bertiup di permukaan, dia memindahkan massa air di permukaan, ya ke arah yang lain, sehingga di tempat yang tadi dipindahkan itu ada kekosongan massa air. Ya. Nah, kekosongan inilah yang diisi oleh air dari bawahnya naik ke permukaan. Proses inilah yang kita sebut dengan proses upwelling. Nah, upwelling itu dikatakan daerah yang subur karena dia berasal dari air di bawahnya yang kaya akan nutrien dan biasanya suhunya relatif lebih dingin. Nah, itu biasanya diindikasikan dengan kalau di penginderaan jarak jauh kita bisa melihat di sana bahwa ada warna-warna yang, biru ya, itu mengindikasikan bahwa perairan tersebut terjadi upwelling ya, artinya, sebagai indikator suatu kesuburan perairan. Ya, seperti itu, sebagai transportasi hara ya, fungsi itu. Kemudian fungsi yang lain ya, arus itu juga sebagai penyegaran ya. Artinya mendatangkan bahan makanan dan, untuk pencucian terumbu karang misalnya. Jadi adanya arus ini misalnya dari suatu area yang biasanya dekat dengan pantai itu kan terjadi, sedimentasi ya, jadi masukan, sedimen dari daratan bisa melalui, apa, muara sungai ya, atau dari tempat lain sehingga, pada saat tertentu, apa namanya
terumbu karang ini akan tertutup oleh, sedimen ya. Ini sangat mengganggu, apa namanya, proses mereka melakukan, respirasi kemudian, apa namanya, mendapatkan makanan dari luar dan seterusnya. Sehingga, dengan adanya arus ini juga membantu adanya apa, pencucian terumbu karang dan juga refreshment ya. Ya, menambah oksigen juga ya. Kemudian, apa namanya, terjadi proses, fotosintesis ya, plankton misalnya sebagai makanan. Arus juga berfungsi membersihkan diri dari endapan. Selain itu, arus juga berfungsi sebagai arah pelayaran ya. Jadi, perlu diingat awal mula, apa namanya, orang mempelajari, oceanografi itu salah satunya adalah sebagai navigasi. Ya, navigasi, ya, menunjukkan arah pelayaran. Kalau masa lampau, nenek moyang kita yang kita diskusikan minggu yang lalu, itu mereka mengikuti arus ini, ya, mempelajari arus ini untuk apa namanya, memindahkan atau menggerakkan kapalnya, ya. Dia akan kemana dan pada musim apa gitu, pada pada waktu kapan, apakah siang atau malam ya, dan seterusnya itu mereka pelajari juga dan itu adalah salah satunya adalah peran arus. Kemudian ada sirkulasi massa air permukaan ya. Jadi arus ini bisa dikategorikan ada yang di permukaan dan ada arus dalam. Arus permukaan itu yang umum biasanya ya, itu disebabkan oleh tadi adalah adanya angin ya, sirkulasi massa air permukaan atau upper water mass ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ocean water are constantly on the move. How they move influence climate and living condition for plant, animal, and even on land. Jadi dia sangat selalu bergerak ya arus ini. Ya, arus akan bergerak. Kalau Anda lihat simulasinya dari penginderaan jarak jauh ini selalu bergerak. Yang warna merah, warna biru, warna apa hijau dan seterusnya itu akan bergerak terus ya karena apa namanya adanya perbedaan tekanan ya tekanan oleh angin kemudian adanya perbedaan massa ya jadi arus ini akan bergerak ya dalam pola yang kompleks ya yang dipengaruhi oleh angin kemudian juga dipengaruhi oleh salinitas dan juga panas ya. Dan selain itu arus juga dipengaruhi oleh bottom topografi ya, topografi di dasar lautan ya dan termasuk juga ada earth rotation, rotasi bumi. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergerakan arus. Ya, nanti kita lihat lagi di bawah. Jadi kalau apa namanya? Kita pelajari yang di PIKP ya. Anda sudah dapat PIKP belum ya? Mudah-mudahan sudah dapat ya. Di pola angin di permukaan yang minggu lalu kita apa namanya sedikit sudah singgung ya bahwa pola angin itu apa namanya akan terbagi berdasarkan dengan apa namanya letak di permukaan bumi ya dari lintang utara, lintang selatan ya 0 sampai 30 sampai 60 dan 60 sampai 90 atau kutub. Nah, pola pola itu sangat sederhana. Namun demikian kalau kita lihat arus itu sangat kompleks ya. Sangat kompleks karena ada berbagai hal ya, faktor-faktor yang menyebabkan termasuk itu tadi ya, angin itu sendiri kalau harusnya kalau dia couple system antara apa udara dengan apa atau angin dengan laut itu harusnya sama polanya. Namun demikian akan sangat bervariasi karena tergantung dari ini tadi salinitas, perbedaan panas, ya topografinya, ya di situ dasar lautannya, kedalaman dan seterusnya, ya dan juga rotasi bumi. Jadi secara garis besar faktor yang mempengaruhi arus itu bisa karena angin, ya bisa karena salinitas, bisa suhu, ya rotasi bumi dan gravitasi bumi dan juga sifat-sifat air ataupun keadaan dasar dan distribusi pantai. Ya, nah angin, nah, angin kita
definisikan sebagai udara yang bergerak ya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yaitu yang sudah kalian pahami dari sejak eh, mungkin SD ya, sudah kalian pelajari. Jadi gerakan atau angin adalah perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya karena arus itu penyebab utamanya itu adalah angin, maka dia juga demikian bergerak seiring dengan gerakan angin. Gerakan massa air laut permukaan oleh dipengaruhi oleh angin atau kita sebut dalam bahasa Inggris itu wind driven circulation atau sirkulasi eh, yang disebabkan oleh angin ya. Jadi bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu faktor utama. Jadi bisa didefinisikan arus laut permukaan itu dipengaruhi oleh angin yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Ya, selain angin itu ada salinitas ya. Salinitas atau perbedaan densitas ya. Salinitas itu adalah ukuran garam-garaman yang ada di uh, lautan ya. Jadi perbedaan dan salinitas ini mempengaruhi pergerakan pada kedalaman air laut yang disebabkan adanya perbedaan kadar salinitas di setiap zona kedalaman laut. Air laut yang bersalinitas tinggi akan bergerak ke kadar air laut yang bersalinitas rendah. Ya. Nah, biasanya ya kita bisa lihat hubungan antara suhu, ya salinitas dan densitas. Kalau densitas ini adalah kerapatan, ya yang ada di laut itu nanti lebih detail bisa kalian pelajari pada karakteristik air laut nanti dengan Bu Devri, ya. Jadi kalau suhu, ya suhu itu pola vertikalnya seperti ini. Ini pola vertikal salinitas. Yang ini pola vertikal densitas, ya. Jadi permukaan air laut ya kita gambarkan sebagai warna putih ini biasanya akan bervariasi pada kedalaman sekitar 200 meter, ya kemudian 1000 meter dan seterusnya. Ini nanti kita bisa bicara zonasi. Kalau yang di atas ini adalah warna putih itu adalah surface zone atau mixed layer, ya zona zona permukaan atau zona percampuran, ya. Di mana zona ini adalah merupakan zona terjadinya perubahan yang sangat cepat, ya. Nanti itu yang ada di bawah ini ya. Dari permukaan itu mixing layer atau mixed layer ya. Itu polanya kalau suhu ya di permukaan dia relatif suhunya relatif hangat ya. Karena kenapa? Karena intensitas cahaya matahari. Nanti seiring meningkatnya kedalaman ya sampai 200 meter dia akan terjadi penurunan suhu yang drastis ya warna biru ini. Nah, penurunan suhu yang drastis ini kita sebut dengan thermocline ya. Thermocline ya. Itu. Jadi kalau ada istilah thermocline itu berarti penurunan suhu secara drastis. Ya, biasanya dari permukaan ya suhunya hangat kemudian menurun drastis seiring dengan kedalaman. Itu disebut dengan thermocline. Berikutnya ada salinitas. Kalau salinitas mempunyai pola kebalikannya, ya. Di permukaan salinitas itu mempunyai kecenderungan salinitasnya relatif lebih rendah, ya salinitas. Kenapa lebih rendah? Ya ada faktor-faktor campuran massa air yang berasal dari misalnya air sungai, dari masukan curah hujan, ya dan seterusnya. Sehingga dia relatif lebih rendah. Tetapi seiring dengan kedalaman yang bertambah, itu salinitasnya akan meningkat ya. Jadi ini disebut dengan halocline ya, peningkatan salinitas secara cepat itu disebut dengan halocline. Kemudian pada kedalaman di atas 1000 ya, itu relatif stabil sama dengan suhu juga relatif stabil. Nah, variasi antara keduanya itu kita sebut dengan kerapatan atau densitas ya. Kerapatan atau densitas sehingga pola densitas itu mempunyai pola yang apa namanya? Maaf, bisa di ini ada suara berisik nih siapa ya? Ya, oke. Makasih. Ya. Nah,
densitas itu polanya hampir mirip dengan salinitas, tetapi densitas di permukaan relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan salinitasnya, ya, karena dia ada faktor suhu juga. Nah, penurunan densitas secara drastis itu kita sebut dengan pycnocline, ya, pycnocline. Ya, jadi ada tiga macam ini yang mungkin perlu kalian ketahui sebagai pengetahuan dasar. Ya. Terus kemudian faktor yang lain yang menyebabkan pergerakan arus itu adalah suhu, ya. Tadi perbedaan densitas tadi. Ya, perubahan densitas timbul karena adanya perubahan suhu dan salinitas antara dua massa air, ya. Yang densitasnya tinggi akan tenggelam dan menyambar di bawah permukaan air sebagai arus dalam, ya, gitu. Jadi intinya kalau misalnya yang bergerakan di permukaan nanti itu banyak dipengaruhi oleh arus, tetapi kalau dipengaruhi oleh densitas ini berarti arusnya nanti adalah arus dalam. Nah, selain itu ada faktor lain yaitu faktor rotasi bumi, ya, rotasi bumi. Gerakan rotasi bumi itu menyebabkan arus bergerak searah dengan rotasi bumi karena rotasi bumi menimbulkan efek sentrifugal, yaitu dorongan ke arah dalam pusat rotasi atau yang disebut dengan gaya Coriolis. Ya, artinya eh, itu akan membedakan arah arus. Jadi rotasi ini ketika arus itu misalnya arus menuju ke Katulistiwa, ya, dari arus yang dari utara Katulistiwa dan selatan Katulistiwa, dia akan dibelokkan ke kanan, ya, di belahan bumi utara dan kemudian akan dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan, ya, gitu ya. Terus selain itu faktor yang mempengaruhi arus ada lagi yaitu gravitasi. Itu kayak gravitasi dari bulan, matahari menyebabkan permukaan air laut di suatu tempat tertentu naik mencapai ketinggian tertentu, ya. Kemudian turun kembali seiring dengan perubahan konfigurasi benda-benda langit, ya. Makanya itu kita kenal juga arus yang disebut dengan arus pasang surut. Jadi akan naik turun seiring dengan gaya gravitasi dari uh, bulan dan matahari. Nah, selain faktor-faktor itu ada lagi yaitu sifat-sifat air, keadaan dasar dan juga distribusi pantai. Ya, sifat air misalnya viskositas air, ya, kekentalan dari air itu. Ya, terus kemudian peredaman ini yang menyebabkan arus itu semakin lambat atau semakin meredam. Terus kemudian keadaan dasar. Ya, keadaan dasar juga demikian. Apakah dasar laut itu datar? Apakah dia bergunung? Ya, ada ataukah cekungan seperti palung, ya. Nah, itu juga akan meredam dari arus atau terjadi pembelokan arus atau misalnya di situ ada benua atau pulau dan seterusnya. Terus selain itu distribusi pantai itu adanya pantai-pantai, ada benua, ada pulau besar dan kecil, otomatis kan ada pantai, berarti terjadi peredaman dan pembelokan arus, ya. Itu kurang lebih, ya. Nah, yang kita diskusikan tadi, yang di awal bahwa arus atau wind driven circulation atau sirkulasi yang disebabkan oleh angin itu lebih banyak mempengaruhi adanya arus permukaan. Nah, selain arus permukaan, di situ kita juga ada sirkulasi yang di dalam, ya, atau deep water mass, ya, ada sirkulasi massa air laut dalam, ya. Pergerakan massa air dalam terutama disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan tekanan dan densitas, ya. Ya, misalnya ada eh, angin itu ya akan mempengaruhi arus, ya. Kemudian air tertimbun atau menumpuk pada suatu tempat tertentu, ya, atau di tempat lain yang lebih tinggi sehingga terjadi perbedaan tekanan air. Ya, sehingga air itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu sudah kita sebutkan tadi di depan. Juga terjadi karena perbedaan densitas, ya. Itu faktor suhu, perairan turun, ya. Jadi densitas atau kerapatan air itu terjadi apabila suhu perairan rendah, kemudian salinitasnya meningkat.
Faktor utama arus tadi, yang pertama disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu perbedaan densitas, gradien tekanan, dan gesekan lapisan air. Kalau faktor eksternal yaitu perbedaan tekanan udara, ya, eksternal itu berarti bukan dari faktor air, ya, tetapi faktor dari luar yaitu dari udara, kemudian faktor dari gaya Coriolis tadi adanya rotasi bumi dan gaya gravitasi, ya. Sebentar saya lihat. Oke. Ya, seperti itu. Terus, menurut Krauss tahun 90 itu ada arus itu dibagi menjadi 4, ya, yaitu ada arus Ekman, ada arus pasang surut, ada arus termohaline, dan arus geostropik. Sebentar. Oke. Nah, yang pertama adalah arus Ekman. Ya, arus Ekman adalah arus yang disebabkan oleh gesekan angin atau wind friction. Ya, ini yang pertama itu tadi arus Ekman nih. Umumnya permukaan air yang langsung bersentuhan dengan angin akan menimbulkan arus di lapisan permukaan dengan kecepatan arus ditambah 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Ya, jadi eh, intinya ya ketika itu tadi kapal sistem tadi angin ketika menyentuh permukaan air laut ya itu akan menyebabkan arus. Namun demikian ya kecepatannya menurut Cross ini dia ada 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Jadi lebih kencang lagi ya. Nih, misalnya arah arus yang ditemukan tidak searah dengan pergerakan angin karena adanya gaya Coriolis. Ya, ini adalah yang disebut dengan arus Ekman ini ya. Terus arus ini akan dibelokkan ke kanan, ya tadi sudah kita pahami, di belahan bumi utara, dan di kiri di belahan bumi selatan. Kemudian gaya gesekan molekul di masa air itu membuat lapisan dibelokkan ke lapisan di atasnya sampai dengan kedalaman tertentu. Jadi semakin turun itu dia akan semakin kecil ya. Nah, sampai tidak berpengaruh ya. Kemudian fenomena pembelokan ini dikenal dengan spiral Ekman atau apa namanya arus apa spiral ya Ekman oleh Cross ini. Jadi ketika kita lihat angin itu bertiup di atas permukaan air ya, ini angin ke arah sana, ke arah laptop kita ya. Itu dia akan dibelokkan ke kanan untuk ini khusus di belahan bumi utara ya. Kalau di belahan bumi selatan itu arahnya berbanding terbalik ya ke arah kiri. Nah, itu ketika angin bertiup yang warna hijau ini, apa yang terjadi dengan arus Ekman? Arus Ekman itu akan tidak searah dengan angin tetapi dibelokkan ke kanan ya kurang lebih 45 derajat dan mempunyai kecepatan kurang lebih 2% daripada kecepatan angin itu sendiri. Ya, seperti itu. Itu untuk permukaannya. Namun demikian, semakin turun ke kedalaman, ya, dia akan semakin kecil membentuk spiral seperti ini. Akhirnya akan apa namanya sudutnya akan mengecil dan sama akhirnya habis arus itu. Itu yang disebut dengan apa namanya Ekman spiral, ya, spiral Ekman angin, kemudian sudut 45 derajat, itu arus permukaan, ya terjadi spiral lingkaran, arus spiral, dan hanya di permukaan, tapi sampai kedalaman tertentu, bahkan nanti akan habis. Ya, di sini net water water transportnya dia apa
arus yang dipindahkan itu ke arah sana, ya. Jadi itu kalau ada angin berarti dia dibelokkan ke arah sana arusnya, ya. Ini bicara arus, ini adalah angin. Oke, itu adalah konsep dari Ekman spiral atau spiral Ekman. Ya, mungkin lebih jelasnya lagi kita lihat di sini. Ini angin, ya. Angin, kita ambil angin utama yang ada di permukaan apa namanya eh, apa namanya bumi kita, ya, di daerah Katulistiwa itu ada angin utama yang bergerak dari apa namanya dari timur ke arah barat yang disebut dengan angin pasat atau trade wind, ya. Angin yang bertiup di permukaan Katulistiwa ini, ya, dia akan menyebabkan arus, ya, di perairan di bawahnya. Arus ini itu tidak bersama persis dengan arah anginnya, dibelokkan ke kanan, ya. Belokkan ke kanan untuk di belahan bumi utara membentuk sudut 45 derajat sampai dengan ya 30 sampai 45 derajat sampai dengan dia kembali lagi ke arah 180 derajat sampai nol sampai habis arusnya untuk di kedalaman tertentu, ya. Itu adalah Ekman spiral. Terus ada jenis arus yang lain yang disebut dengan arus pasang surut, ya, atau tidal current, ya. Arus pasang surut tentunya pasti dikaitkan dengan pasang surut, yaitu merupakan arus yang disebabkan adanya gaya pembangkit pasut. Apa gaya pembangkit pasut? Yaitu adanya apa namanya gaya tarik dari benda-benda di langit, ya, matahari dan ya bulan. Nah, di mana arus pasang surut yang merupakan arus yang polanya dipengaruhi oleh pasang surut. Secara umum arus ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu arus pasang dan arus surut. Itu arus pasang berarti arus yang ketika terjadi pasang, ya, mengikuti. Arus surut berarti yang ketika terjadi surut. Nah, selain kedua arus tersebut, ya, ada arus lain yang disebut dengan arus termohalin, ya. Tadi sudah kita singgung-singgung ada namanya termoklin. Nah, ini sama nggak kira-kira dengan termohalin? Ya, ini berbeda, ya, termohalin dengan termoklin. Ya, termohalin itu merupakan arus yang disebabkan oleh adanya perbedaan densitas, ya. Perbedaan densitas atau density, ya. Densitas tadi apa? Kerapatan. Kerapatan ini disebabkan oleh variasi suhu dan salinitas, gitu ya. Nah, kalau kita lihat arus termohalin itu ternyata merupakan arus dalam skala yang luas, dalam skala yang besar, dalam skala waktu yang sangat panjang, ya. Jadi arus termohalin secara umum disebut dengan global conveyor belt, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata dia eh, mengelilingi bumi ini, ya, dari kedalaman permukaan sampai kedalaman yang laut dalam, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, itu ada apa namanya arus yang berwarna apa lebih terang dan ada di permukaan, ya. Itu kita indikasikan sebagai warm shallow current, ya, arus yang hangat dan juga di lapisan yang dangkal, ya. Itu biasanya akan muncul di wilayah Pasifik, ya, samudra samudra Pasifik, ya, dalam bentuk upwelling dan juga di samudra India, ya, samudra Hindia, ya, dalam bentuk upwelling, ya. Ini yang berasal dari deep water, ya, dari arus dalam. Deep water itu the surface in Indian Ocean, Indian and Pacific Ocean through the process of upwelling. Jadi terjadi upwelling di sini, kemudian arus ini bergerak dari Pasifik menuju ke Indonesia, dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat, wilayah Indonesia dan sekitarnya, kemudian bertemu dengan upwelling dari arus Samudra Hindia menyatu, kemudian arus ini bergerak terus sampai ke uh, selatan, ya, sampai ke selatan Afrika, kemudian ke arah utara, ya, ke arah utara, ya, menuju ke Atlantik. Nah, di Samudra Atlantik ini, ya, karena lingkungannya sangat dingin, arus permukaan ini semakin dingin, ya.
semakin dingin sehingga menyebabkan dia tenggelam, ya. Ketika tenggelam dia meningkat, apa namanya, salinitasnya. Nah, itu akan menjadi, arus dalam, ya, arus dalam. Ya, lebih dalam lagi dia akan tenggelam berwarna biru ini berkeliling lagi dari North Atlantic menuju ke South Atlantic, kemudian nanti akan muncul di selatan, benua, Afrika, kemudian, menuju ke Samudra Hindia, ke permukaan lagi, ya, ke permukaan lagi dalam bentuk upwelling dan sebagian lagi dia akan, mengikuti jalur ke Pasifik ya, ke selatan ya, samudra yang di selatan, Southern Ocean ya, kemudian akan masuk ke apa namanya, Pasifik Selatan menuju ke Pasifik Utara dan ketemu lagi dengan arus yang ada di Eee, Pasifik Utara, dan akan kembali lagi membentuk, upwelling. Nah, proses ini kita sebut dengan thermohaline circulation atau sirkulasi thermohaline. Sirkulasi ini kita sebut dengan sirkulasi thermohaline atau kita sebut tadi dengan arus thermohaline atau also called the ocean conveyor belt ya, disebut juga dengan conveyor. Ya, sabuk conveyor, tahu nggak itu ya? Ya kalau, Anda ke supermarket misalnya dulu ya, atau di airport ketika, barang Anda dikeluarkan dari bagasi, kemudian masuk ke apa namanya, ke airportnya kita menunggu, barang yang diturunkan tadi akan bergerak ke ban berjalan. Nah, ban berjalan ini kita sebut dengan conveyor belt. Nah, kita asumsikan bahwa, thermohaline circulation itu sebagai sabuk berjalan. Dia akan putar terus, putar terus-menerus ya. Nah, waktunya kapan? Ya, lama sekali ya. Ini karena merupakan bagian dari skala besar, sirkulasi dalam skala besar yang dikendalikan oleh densitas. Densitas itu kerapatan global yang disebabkan karena adanya perbedaan suhu dan salinitas. Proses ini thermohaline circulation itu bisa sampai ribuan tahun ya, dipanjang beda dengan arus ya. Arus permukaan itu musiman, dia akan bergeser berdasarkan musim. Tetapi kalau untuk ini bisa sampai ribuan tahun, ya. Jadi thermohaline circulation. Nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan sebelum UAS ya, nanti Ocean and Climate lebih jelas untuk proses ini. Oke. Nah, di bawah lapisan pycnocline itu tadi kan ada perbedaan densitas ya, kerapatan air bergerak di sepanjang dasar lautan, yaitu karena sangat lama ya, 1000 tahun itu karena dia harus masuk ke palung-palung sampai palung dasar laut aja rata-ratanya sudah 3.800-an, bahkan sampai ada yang 11.000 sehingga prosesnya sangat panjang. Sirkulasi laut dalam ini benar-benar terisolasi dari arus permukaan oleh lapisan pycnocline ya, oleh perbedaan densitas tadi. Sehingga pergerakannya hanya dipengaruhi oleh adanya perbedaan densitas air laut, atau dengan kata lain dikontrol oleh variabilitas suhu dan salinitas. Ya. Sirkulasi laut pada dalam hal ini disebut sebagai arus termohalin, yaitu masih menurut Gross. Ya, menurut Gross lagi, arus yang lain ya selain arus, yang disebutkan tadi, itu ada juga arus geostropik. Apalagi nih ya, arus geostropik dari namanya itu geo ya, geo itu berarti dengan, disebabkan karena adanya gradien tekanan mendatar ya, bumi ya, dengan tekanan mendatar dan Coriolis. Coriolis itu tadi gaya karena adanya rotasi bumi. Jadi tekanan terhadap bumi ya, tekanan mendatar atau gravitasi, tekanan ke dasar dan juga karena adanya, rotasi bumi. Itu arus geostropik, ya. Sehingga arusnya disebut dengan geostropik current. Ya, seperti ini karena adanya faktor geostropik dan tekanan tadi, adanya gravitasi. Ya, bumi berotasi, kemudian arus itu akan muncul seperti ini. Jadi ada dua pola yang disebut dengan proses upwelling dan proses downwelling. Kalau upwelling ya berarti dari bawah ke atas. Ya, disebabkan adanya divergen
ya, ada air yang keluar ya dari arus bawah ini tadi, ya seperti ini dari bawah, masa air yang di bawah itu naik ke permukaan ya. Jadi disebut dengan divergen. Divergen, nah itu menyebabkan air yang ada di bawah naik ke permukaan yang diindikasikan dengan suhu dingin dan kaya akan nutrien, berarti itu menyebabkan upwelling. Nah, sebaliknya ketika air itu masuk ya, air dari luar itu mengumpul jadi satu, yaitu terjadi konvergen. Jadi dia akan turun ke bawah gini, membentuk downwelling. Ya, kalau downwelling kebalikannya airnya perairan situ tidak subur, tetapi justru apa namanya akan terkumpul massa air hangat di situ. Oke, ya. Nah, secara garis besar arus arus itu ya itu bisa kita lihat di sini ya, apa namanya, geostrophic current tadi ya, ada arus, kita kaitkan dengan, ini adalah samudra, Pasifik ya, ada gyre ya, ada arus besar yang kalau mungkin Anda pernah dengar ada sampah terkumpul di suatu perairan tertentu, ini adalah pola-pola arus besar ini ya, peran dari arus ini. Ya, misalnya padam. Dia akan berputar begini terus ya, sehingga mungkin dari sampah-sampah dari daerah Katulistiwa ini ya akan terbawa ke sana. Sebaliknya untuk di selatan dia punya arus yang berbanding terbalik. Nah, untuk yang samudra apa Samudra Atlantik juga mempunyai pola demikian. Di utara itu searah dengan jarum jam, kemudian yang selatan itu berlawanan arah dengan jarum jam. Dan di Samudra India juga demikian, ya. Jadi ini kita katakan sebagai gyre, ya. Jadi arus yang melingkar. Arus yang melingkar ada 5 besar, yaitu di belahan bumi utara itu North Pacific Gyre, kemudian di selatan itu South Pacific Gyre, terus ini ada North Atlantic Gyre, South Atlantic Gyre, dan Indian Ocean Gyre. Ya, jadi ada gyre system tadi, harus melingkar. Ya, nah, nah ini di Atlantik ya, Atlantik Utara. Atlantik Utara itu dicirikan adanya arus kuat, arus besar, arus hangat yang disebut dengan Gulf Stream. Ya, jadi itu arus dari Katulistiwa yang hangat terbawa ke utara membentuk arus melingkar seperti ini ya, akan melewati Canary dan Equatorial Current ya, itu seperti itu. Kemudian ini yang di selatan mempunyai pola sebaliknya. Jadi faktor ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemanasan, adanya pola angin, ada faktor Coriolis, ada gaya gravitasi. Ini salah satu contoh gyre tersebut ya. Jadi arus melingkar secara besar ya. Terus berikutnya bagaimana dengan apa namanya Pasifik? Kalau ini yang di Atlantik ya. Kalau di Pasifik demikian juga, dia mempunyai dua juga, yaitu di belahan bumi utara atau North apa namanya Pacific Gyre dan South Pacific Gyre yang punya arah berlawanan. Nah, kalau yang di Atlantik tadi ada arus yang hangat berasal dari Katulistiwa yang sangat terkenal itu Gulf Stream. Di sini ada segitiga Bermuda ya, itu yang terkenal. Nah, kalau yang di Pasifik itu kita kenal adanya arus Kuroshio ya, arus Kuroshio. Arus ini sama mirip dengan arus itu karena berasal dari samudra dari apa namanya Katulistiwa. Ya, arus hangat terutama dari wilayah Indonesia yang hangat terbawa ke Pasifik, ke apa Filipina, kemudian ke Taiwan, ke selatan Jepang, Okinawa, selatan Jepang, ya, terus kemudian ke sini berputar balik ya ke Pasifik dan seterusnya. Nah, ini arus-arus hangat. Nah, semua arus-arus ini itu akan sangat dimanfaatkan oleh organisme, termasuk di dalamnya adalah ikan. Selain itu juga apa namanya distribusi dari sampah itu juga sangat apa namanya tergantung pada pola arus ini. Ya, itu kira-kira. Nah, contohnya itu tadi yang kejadian itu
Nike Shoes and Pacific Gyre. Ya ternyata ditemukan sepatu-sepatu yang bekas yang di wilayah-wilayah Amerika Selatan ya di sepanjang ini ya yang melalui Pacific Gyre. Ya dari situ ini nomornya ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu mengumpul semua di sini sampai di sini. Ya ini menunjukkan bahwa arus, arus melingkar ini, berperan penting dalam, pendistribusian, organisme yang ada di situ, termasuk juga sampah, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, laut di bumi kita itu, kita mempunyai samudra besar, ya 3 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Nah, laut sendiri itu statusnya menempati permukaan bumi ini kurang lebih 70%-nya dibandingkan dengan daratan ya. Laut ini menempati 70%-nya. Dan dari tersebut ya, kita bisa lihat pembagiannya itu Pacific Ocean itu menempati 50%-nya lebih, kemudian Atlantic Ocean 26%, dan sebagian lagi Samudra India ya. Dan yang terkecil ini adalah Arctic, Southern Ocean dan seterusnya ya, samudra-samudra kecil. Nah, ini dari samudra yang besar itu kita bisa proyeksikan pada kedalamannya. Ya, Samudra Pasifik itu paling dalam rata-ratanya 3.900-an, kemudian Atlantik itu 3.800-an, Samudra Hindia itu 3.800-an. Jadi rata-rata samudra kita punya kedalaman kurang lebih 3.800-an dan yang lain-lain itu adalah samudra kecil. Ya, gitu ya. Jadi ini posisinya ya Samudra Pasifik, ya Pasifik Utara Selatan, Atlantik Utara Selatan, Samudra Hindia. Dan kita lihat dasar atau topografinya ini sangat mempengaruhi pola-pola arus ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? Arus di perairan Indonesia itu kita tahu bahwa Indonesia berada di daerah eh, Asia Tenggara, Southeast Asia, ya berpengaruh besar terhadap sirkulasi air yang meliputi Cina dan seterusnya. Ya sudah Pak Eda sampaikan bahwa kita itu merupakan wilayah yang penting. Ya tidak hanya sebagai katulistiwa ya pusat katulistiwa bumi kita Indonesia itu juga termasuk mesin iklim dunia ya disebut seperti itu karena kenapa eh, pada sebagai mesin iklim dunia nanti kita bahas pada bab terakhir. Nah karena kita akan menerima panas ya paling besar dibandingkan dengan daerah lain ya karena eh, eh, topografi kita dan juga vegetasi kita ya. Sehingga Indonesia itu sangat dijaga oleh negara-negara lain karena peran itu. Kita sebagai paru-paru dunia. Sehingga ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan, Indonesia mengalami kehilangan banyak hutan kita itu akan berdampak ekstrim bagi belahan bumi yang lain ya misalnya ketika pada musim kemarau dia kemarau musim panas ya panasnya luar biasa pada musim dingin dia sangat dingin untuk wilayah belahan bumi yang lain bahkan pada periode-periode tertentu bisa ditemukan bahwa terjadi badai salju gitu ya terjadi heat wave ya gelombang panas itu ya tidak lain karena unpredictable ya karena perubahan iklim saat ini. Nah, itu tadi kita bicara tentang arus bagaimana peran Indonesia di laut dunia ya termasuk arus ini karena dia berada di berbagai perlintasan di Southeast Asia dan Indonesia ini juga em, terutama untuk wilayah-wilayah timur ya wilayah-wilayah timur di situ itu merupakan pintu masuknya arus dari Pasifik ya menuju ke Samudra Hindia yang di situ kita kenal dengan arus arus apa namanya
eee, Indonesian Through Flow ya, atau Indonesian Through Flow atau ITF ya, Arus Lintas Indonesia. Nah, itu juga penting nanti kita pelajari. Oke, berikutnya kondisi pergerakan air dari Sumatera dan Kalimantan mengikuti bidang ekuator dari timur laut yang berhubungan dengan Laut Cina dan Laut Jawa. Nah, itu pola arus di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu pada bulan April ya, itu mungkin atau sorry, bagi dua besar sebenarnya ya, pada musim pada bulan, musim timur ya, pada musim timur itu yaitu, angin monsun timur ya, terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Kemudian pada musim, barat yaitu, Desember, Januari, Februari itu sangat beda ya polanya. Kalau pada bulan Juni itu, eee, pada bulan Juni ini adalah pada saat musim dinginnya, di belahan bumi selatan, ya, dalam hal ini Australia. Australia waktu itu akan mengalami winter. Nah, sehingga pada saat, dingin ya, tekanan udara dari Australia ini bertiup. Ya, tekanan udara tinggi ya dari Australia menuju ke tekanan rendah di mana di wilayah Indonesia. Jadi dari Australia menuju ke Indonesia. Sehingga kita melihat pola anginnya dari Australia itu menuju ke wilayah Indonesia dan sekitarnya. Makanya ini disebut dengan apa namanya, arus pada musim, timur ya, musim timur. Dan ini kita lihat bahwa, besarnya anak panah, ketebalan itu menentukan apa, ukurannya di sini ya, kecepatannya. Nah, pada musim, sebaliknya yaitu musim barat ya, eee, yaitu di mana yang pada musim barat ini suhunya lebih dingin, ya Desember, Januari, Februari. Winter itu ya pada saat Desember, Januari, Februari pada saat musim dingin itu terjadi di belahan bumi utara, yaitu di Asia, Eropa di sana ya. Di sini karena mengalami musim dingin, berarti tekanan tinggi berada di Eropa, Asia, ya, kemudian tekanan rendah berada di Indonesia. Sehingga angin bertiup dari Eropa, Asia itu menuju ke arah Indonesia. Sehingga arus pun juga menuju ke sini. Ya, pada bulan ini arus bertiup ya sangat kencang. Makanya kita perhatikan ya pada musim bulan-bulan Desember, Januari, Februari kita mengalami banyak hujan, angin ya bertiup dari sana, dari utara ke arah sini, ya. Itu kurang lebih, garis besar pola arus, ya. Kemudian di sini adalah, alat-alat yang digunakan, misalnya, kita sebut dengan current meter, ya. Jadi pengukuran arus itu sebenarnya bisa bisa, apa namanya, sifatnya, apa, alat itu diam atau alat itu bergerak, ya. Kalau ini, lebih pada alat itu yang diam. Jadi arusnya yang bergerak sehingga kita bisa memanfaatkan apa baling-baling ya yang ada di sini yang memutar kemudian diukur berapa kecepatannya dan di mana arah arusnya ya yang disebut dengan current meter. Nah, selain itu ada lagi acoustic Doppler ya profiler itu dengan menggunakan gelombang akustik ya gelombang apa namanya, suara. Nah, di sini kita pasang relatif, permanen di dasar lautan, kemudian mengeluarkan, gelombang ini, dan gelombang inilah yang nanti akan kembali lagi dipantulkan, untuk mengukur, apa, berapa kecepatan dan arah arus. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya arus itu juga bisa diukur lagi dengan menggunakan, apa namanya, Lagrangian, ya. Ada Eulerian, ada Lagrangian. Kita bisa sebarkan atau kita lepas bola, ya. Kita lepas bola, kemudian bola ini akan bergerak, berputar-putar dan seterusnya. Itulah yang akan kita lihat apa driftingnya ya pergerakannya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Halo, cukup jelas kah?